Shalom, selamat sahabat saudara sekalian. Apa kabar saudara sekalian? God is good and all the time. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita pada jam khotbah ini, di mana kita akan menerima roti rohani dari firman Tuhan pada jam khotbah ini. Terpujilah Tuhan atas lagu pujian yang sudah dipersembahkan oleh Claudia Dian. Kiranya lagu pujian itu dapat menolong menyediakan hati kita untuk pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini. Saudara sekalian, tentunya bagi jemaat kota ini merupakan Sabat yang istimewa. Oleh karena kehadiran kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini tentunya membangkitkan semangat rohani kita untuk berbakti kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya perlu informasikan bahwa di jemaat kota ini mulai dari awal bulan 3 yang lalu telah terbentuk kelompok pendalaman Alkitab. Awalnya kita berbakti di sini setiap hari Jumat sore jam 4 sampai jam 6, 2 jam. Dari 5 orang, 7 orang, 10 orang, 15 orang, dan kemarin sudah 22 orang. Dan kemudian saya sampaikan, saya pikir ini bukan KPA lagi, tapi sudah merupakan ibadah gereja untuk ke depan. Saudara sekalian, ada kurang lebih 10 orang tamu kita yang non-Advent bergabung. Rupanya mereka saling memberitahu untuk datang ke tempat ini. Karena sebelum kita membahas mengenai Alkitab, kemudian kita menyanyikan lagu-lagu Kristen secara umum, dan mereka memainkan gitar, dan sangat menyenangkan, dan ibadah itu menjadi berkat bagi anggota KPA. Bagi yang mendampingi saya boleh bergabung dengan supaya kita sama-sama bisa melihat slide khotbah pada hari Sabat ini. Pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini berjudul Jangan Khawatir akan Hari Esok. Saudara sekalian, satu hari ada seorang ibu yang tidak bisa tidur di rumahnya sampai tengah malam. Dan dia begitu stres, dia begitu gelisah, dan dia begitu khawatir dalam hidupnya. Dan dia mencoba untuk menelpon pendeta jam 12 tengah malam. Dan ternyata pada waktu dia telepon pendeta mengangkat teleponnya karena rupanya pendeta masih sibuk belajar mempersiapkan khotbah. Kemudian ibu ini katakan kepada pendeta ini, pendeta, saya tidak bisa tidur malam ini. Saya begitu khawatir pendeta. Lalu pendeta ini katakan, apa yang ibu khawatirkan? Yang saya khawatirkan, saya takut kalau kedua anak saya laki-laki ini nanti menikah dengan istri mereka. Saya takut sesudah mereka menikah, istri mereka tidak peduli kepada saya di hari tuanya, karena saya akan menderita banyak penyakit di hari tua saya. Lalu kemudian pendeta ini bertanya kepada ibu ini, apa kedua anak ibu itu sudah punya pacar atau tidak? Oh, belum pendeta. Kalau begitu berapa umurnya? Lalu ibu ini katakan kepada pendeta ini, kedua anak saya ini masih kecil pendeta, sedang tidur bersama-sama dengan saya di tempat ini. Dan pendeta ini katakan, ibu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan bila mana kita pelajari kata khawatir, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah perasaan takut mengenai sesuatu hal yang belum pasti terjadi, merasa cemas atau merasa gelisah di dalam kehidupan. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara dapati kekhawatiran itu ada pertama di dunia setelah kehidupan manusia jatuh ke dalam dosa. Kekhawatiran merupakan akibat daripada dosa. Sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan menciptakan Taman Eden. Lalu hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa. Lalu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan Tuhan katakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon di tengah-tengah taman, yaitulah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Dan setan melalukan menggoda Hawa. Pada waktu itu Hawa berjalan sendiri terpisah dari suami. Itu sebabnya saudara-saudara, suami istri jangan terpisah, saudara. Berbahaya, besar godaan, saudara. Dan akhirnya Hawa terperdaya. Dia melihat buah itu menarik, lalu dia memakan buah itu, saudara. Kemudian dia berikan kepada suaminya. Dan suaminya, oleh karena cintanya kepada Hawa sebagai istrinya, Adam lebih mencintai istrinya daripada mencintai Tuhan. Dan mereka
akhirnya suami istri memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan saudara sekalian, sesudah mereka memakan buah tersebut, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tahu bahwa mereka terlanjur. Lalu mereka bersembunyi, saudara sekalian. Dan Tuhan datang menghampiri Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab katakan mereka mendengar bunyi langkah Tuhan berjalan di dalam taman. Dan manusia yang berdosa itu bersama dengan istrinya bersembunyi dari hadapan Tuhan, saudara sekalian. Kalau saudara baca Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan memanggil, di manakah engkau? Saya mau tanya kepada saudara, apa Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi, saudara? Dia tahu. Tapi Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tuhan sedang memberitahukan bahwa engkau sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan sedang memberitahukan bahwa aku akan menyelamatkan engkau sekalipun engkau jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan bertanya, di manakah engkau? Dan apa yang terjadi dengan perasaan Adam dan Hawa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut. Aku menjadi khawatir karena aku terlanjur, itu sebabnya aku bersembunyi. Kalau saudara pelajari kata khawatir, artinya perasaan takut untuk sesuatu yang belum pernah terjadi. Kekhawatiran terjadi di dunia ini sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia menjadi takut untuk segala sesuatu yang belum terjadi ke depan. Dan Alkitab katakan dalam Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam satu dunia oleh satu orang, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Siapapun saudara, apapun status saudara, kapanpun saudara berada, kekhawatiran akibat dosa menjalar kepada semua orang, saudara sekalian. Dan kekhawatiran merupakan akibat daripada dosa. Kalau saudara pelajari secara medis, saudara temukan ada gejala secara fisik terlihat kepada orang yang sedang khawatir. Biasanya orang yang khawatir, telapak tangan mereka terasa dingin, detak jantung makin cepat, berkeringat, kesemutan, kepala pusing. Tapi secara general orang yang khawatir biasanya bagaimana? Nyenyak tidurnya, susah tidur, saudara, nafsu makan berkurang, dan tidur tidak nyenyak, saudara. Inilah gejala yang terlihat secara fisik kepada orang yang sedang mengalami kekhawatiran. Dan gejala secara mental akan terlihat kepada orang yang sedang mengalami kekhawatiran. Perasaannya ditimpah ketakutan, takut akan bahaya, tidak dapat konsentrasi, tidak tenang, dan mudah tersinggung, gampang emosi. Biasanya orang yang sedang khawatir, saudara, terlihat dari raut wajah. Ketika Anda melihat raut wajahnya, lalu Anda bercanda dengan orang itu gampang emosi, saudara. Dan ini adalah gejala secara mental terlihat dari orang yang sedang khawatir. Satu hari ada seorang ibu yang merasakan satu penyakit khawatir yang berlebihan. Lalu dia datang ke rumah sakit, dia temui Dr. Howard Edelson. Kemudian saudara, dia temui dokter ini. Lalu dokter ini menyapa ibu ini di rumah sakit. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Lalu dijawab oleh ibu ini, sekujur tubuh saja sakit, dok. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut terasa sakit dan nyut-nyutan, dokter. Kemudian saudara, dokter ini katakan, apa yang membuat ibu sakit? Ibu ini katakan, putri saya yang tak kunjung dapat jodoh membuat saya sakit kepala. Saya khawatir tidak sempat ngomong cucu sebelum saya mati. Kemudian dokter ini katakan, lalu apa lagi yang ibu khawatirkan? Kemudian ibu ini katakan, putra saya yang sudah tamat sarjana setahun lalu, tapi belum dapat kerja. Harta sudah habis, rasanya seperti sia-sia menyekolahkan anak saya. Kemudian saudara, dokter ini katakan, apalagi yang membuat ibu sakit kepala? Kemudian dijawab oleh ibu ini, keruh di wajah saya yang semakin banyak membuat kepala saya pusing. Tarif listrik dan BBM yang naik membuat hidup saya semakin tidak tenang, dokter. Kemudian saudara sekalian, dokter ini katakan, masih ada lagi yang membuat ibu sakit? Lalu ibu ini katakan, tabungan yang semakin menipis di bank. Padahal biaya dokter dan pengobatan naik terus. Setiap malam saya takut kalau teroris meledakkan bom di kamar tidur saya. Kemudian saudara,
Dokter ini katakan, lalu apa yang ibu khawatirkan sekarang ini? Kemudian ibu ini katakan, saya takut keluar rumah dokter. Kenapa? Karena bisa terkena virus corona. Saya takut mati oleh karena virus corona. Kemudian saudara, dokter ini katakan, apa yang ibu harapkan dari saya? Kemudian dijawab oleh ibu, dok, tolong buatkan resep obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dari kepala dan sekujur tubuh saya, dokter. Dokter ini berpikir terlalu banyak kekhawatiran ibu ini. Saudara sekalian, dokter ini katakan, resepnya bu, setibanya di rumah, buka Alkitab dan baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Baca berulang-ulang, renungkan, bahkan kalau boleh hafalkan. Saudara tahu respon dari ibu ini? Hanya itu dokter. Kemudian saudara, dokter ini katakan, sebagai tambahan baca dan hafalkan Mazmur 55 ayat 23 dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kemudian ibu ini katakan, tapi dokter, saya datang untuk minta obat. Saya datang ke sini bukan minta ayat Alkitab, dokter. Kalau saya mau minta Alkitab, saya akan datang sama pendeta. Saya datang kepada dokter di rumah sakit ini minta obat. Tapi kenapa dokter kasih ayat-ayat Alkitab sama saya? Saudara tahu dokter ini katakan, bu, itu bukan sekedar ayat, melainkan resep dari dokter besar. Pulang saja, baca Alkitabmu sejam sehari, banyak berdoa, kemudian kembali kontrol ke sini 1 bulan dari sekarang. Dan saudara-saudara sekalian, ternyata ibu ini seorang yang kooperatif. Lalu dia katakan, baik dokter, saya akan lakukan apa yang dokter minta. Dia pulang ke rumah, kemudian dia buka Alkitab dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya mengundang bagi saudara yang membawa Alkitabnya untuk membuka Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Demikian ayat yang dibaca oleh ibu. Kebetulan saya membaca sudah kurang jelas apa faktor usia. Saya minta salah seorang dari antara kita tolong bacakan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mungkin dari ibu Keci dan ibu. Mohon dibaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Inilah ayat yang dibaca dan dipelajari itu di rumah saudara. Sementara dia mengalami kekhawatiran yang berlebihan saudara di dalam kehidupannya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan ayat ini direnungkan, dihafal dan dibaca oleh ibu ini saudara sekalian. Silakan dibaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Sudah dapat ayatnya? Mari kita buka Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Silakan. Inilah ayat yang dibaca oleh kita. Matius 6 ayat 25 sampai 34.
Terima kasih Ibu Ampul. Itulah ayat yang dibaca, direnungkan, dan dihafalkan oleh ibu yang menderita penyakit kekhawatiran yang berlebihan. Dan kemudian 1 bulan berikutnya, dia datang menemui dokter yang sama. Lalu kemudian saudara-saudara, dokter ini katakan, ibu adalah seorang pasien yang kooperatif. Apa ibu masih membutuhkan resep tambahan yang lain? Karena dokter ini sudah melihat wajah ibu itu, wajah yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Saudara tahu dijawab oleh ibu ini kepada dokter tersebut, tidak dokter, saya sekarang merasa sebagai seorang manusia baru. Penyakit saya telah hilang dan saya sekarang sudah merasa sebagai manusia yang baru dan merasa berbahagia dalam hidup saya. Saudara baca Alkitab, Alkitab memberikan resep obat untuk mengatasi kekhawatiran, saudara-saudara sekalian. Dan kalau saudara pelajari dari ayat yang sudah dibaca tadi, Matius 6 ayat 25 sampai 34, ada 4 pesan penting yang diulang-ulangi, saudara-saudara. Perhatikan, saudara-saudara. Ayat 25, jangan khawatir akan hidup. Ayat 25, jangan khawatir akan tubuhmu. Ayat 31, jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Ayat 34, jangan khawatir akan hari esok. Saudara lihat 4 ayat ini diulang-ulangi. Ini merupakan pesan penting kepada saudara dan saya. Sebagai manusia yang berdosa, kita pasti mengalami kekhawatiran selama kita hidup, saudara. Tapi Tuhan memberitahukan kepada saudara bahwa Dia sanggup mengatasi kekhawatiran kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, dan jangan khawatir. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia, saudara, secara general? Yang pertama yang dikhawatirkan oleh manusia adalah kematian. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta di Jakarta. Dia waktu itu menggembalakan jemaat Cilengsi. Dia khotbah. Selesai khotbah mau potluck, dia duduk di ruang persiapan. Duduk termenung, lipat tangan, kemudian menghembuskan nafas yang kuat. Semua kaget di gereja, saudara saya. Salah satu yang ditakutkan oleh manusia adalah kematian. Kapan saja kematian itu bisa datang, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, yang kedua yang ditakutkan manusia, kegemukan. Sampai-sampai harus dia fitness. Dia makan, dia tidak lagi makan 3 kali sehari, makan sekali sehari. Akhirnya jadi kurus, saudara. Kemudian menderita penyakit mah. Serba salah hidup ini, saudara. Kurus juga salah. Terlalu gemuk juga salah, saudara. Ini juga dikhawatirkan oleh manusia. Yang kedua, yang ketiga, yang dikhawatirkan manusia secara general adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal, saudara. Waktu kami berkuliah di Unai, waktu itu dosen kami, Pendeta Dr. Jes Pramana, yang jadi ketua UNI, selalu dia tekankan di kelas kami, bagi Anda mahasiswa kependetaan setelah tamat nanti pendeta, jangan dulu terus dipikirkan perumas, pikirkan pelayanan. Nanti setelah tua mau pensiun, baru pikirkan rumah atau tempat tinggal. Dalam hati saya, kalau mau mengkredit rumah, sudah mau pensiun, tentu tidak disetujui bank, saudara sekalian. Serba salah, saudara. Tidak punya rumah, khawatir, punya rumah juga, bagaimana? Khawatir, saudara sekalian. Ada banyak hal yang dikhawatirkan oleh manusia. Manusia khawatir akan hari esok. Kenapa kamu harus khawatir, kata Alkitab? Kalau saudara pelajari, kata khawatir berasal dari bahasa Yunani, merimanao. Itu berasal dari 2 kata, nous dan merizo. Kata nous artinya pikiran atau hati, merizo artinya terbagi atau terpecah. Orang yang khawatir pikirannya terbagi-bagi dan dia tidak bisa konsentrasi, saudara sekalian. Itu sebabnya ayat Alkitab katakan dalam Yakobus 1:8, sebab orang yang berbuah hati tidak akan pernah tenang dalam hidup. Itu sebabnya Alkitab katakan orang yang khawatir, orang yang tidak bisa konsentrasi dan berbuah hati. Saudara lihat kata khawatir berasal dari bahasa Inggris worry. Dalam bahasa Anglo-Saxon berarti, saudara, artinya khawatir. Nah, khawatir sebenarnya satu perasaan merasa tercekik, merasa terikat dan tersumbat, saudara sekalian. Pernahkah Anda seringkali dengarkan seseorang merasa sepi di tengah-tengah keramaian? Itulah orang yang khawatir. Orang ramai, tapi dia stres, saudara. Perasaannya seperti diikat, seperti tersumbat, merasa sepi di tengah-tengah keramaian, saudara. Itulah perasaan orang yang khawatir, kalau saudara pelajari. Dan menurut para pakar kesehatan, 3 dari 4 penyakit manusia bermula dari rasa khawatir dan tertekan. Penyakit kekhawatiran lebih cepat menyebar dari semua macam penyakit
penyakit yang diderita manusia. Kekhawatiran menyebabkan lebih banyak kematian daripada penyakit yang parah. Kadang-kadang pada waktu kita menjenguk orang yang sakit, kita melihat orang ini begitu parah penyakitnya sudah sekarat. Dokter katakan tinggal 1 kalender 3 bulan. Tapi dia penuh pengharapan, berharap kepada Tuhan, menjaga pikirannya, dia tidak khawatir akhirnya sembuh. Tapi ada orang yang kita jenguk di rumah sakit, penyakitnya tidak terlalu parah, tapi dia begitu stres, begitu khawatir, akhirnya masuk ke Balikpapan, saudara, ke dalam kuburan, saudara. Banyak penyakit yang menyebabkan kematian disebabkan oleh karena kekhawatiran, saudara. Khawatir adalah musuh manusia yang pertama. Ini kisahnya dari seorang yang bernama David Newman. Dia seorang pria, badannya tegap dan sehat, karena dia suka fitness. Dia punya keluarga yang bahagia, pekerjaan lumayan sebagai karyawan perusahaan kereta api. Lalu kemudian menurut cerita, sekalipun David Newman ini seorang yang badannya tegap, kuat secara jasmani, tapi dia punya kelemahan, gampang stres, gampang khawatir, saudara-saudara. Dan bila mana saudara pelajari pada suatu hari, pada waktu itu hari ulang tahun daripada manajer perusahaan kereta api, lalu karyawan-karyawan itu diizinkan pulang lebih cepat 1 jam dibandingkan seperti biasa. Tanpa sengaja rupanya, David Newman ini sementara teman-teman karyawan sudah pada pulang, dia tanpa sengaja dia memasuki satu ruangan di dalam kereta api, lalu kemudian terkunci. Dan ternyata ruangan itu seperti dapur, seperti kulkas pendingin, saudara, di ruangan gerbong ini. Dia terkunci di dalam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Semua rekan-rekannya sudah pulang, tapi David Newman berada dalam gerbong pendingin itu. Dia mulai panik. Dia stres, dia pukul dinding dengan keras, tapi dinding tebal-tebal, tidak ada orang yang mendengar dari luar itu. Dan kemudian apa yang terjadi? David Newman berpikir, kalau saya tidak keluar dari ruangan ini, pasti saya akan beku dan mati. David ingin memberitahukan istrinya apa yang telah terjadi. Lalu kebetulan ada pisau di dalam ruangan pendingin itu. Lalu kemudian dia mencolek pada dinding daripada kereta api. Kalau kereta api yang dulu kan dindingnya terbuat dari kayu. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Dia menulis dengan mencolek dengan pisau ke dinding daripada kereta api itu. Dia katakan demikian, istriku tercinta, ruangan ini sangat dingin, dinginnya menusuk sampai ke sumsum. Nampaknya aku tak tahan lagi. Sebentar lagi aku akan mati. Jaga anak-anak dengan baik sampai ketemu di akhirat. David Newman. Dan kemudian saudara besok paginya para pekerja membuka gerbong pendingin dan menemukan David Newman sudah mati di dalam gerbong itu. Dan hasil otopsi membuktikan, saudara, bahwa tubuh David Newman mengalami gejala akibat suhu dingin dan beku. Padahal alat pendinginnya bagaimana? Off, tidak hidup, saudara. Normal suhu di dalam. David Newman akhirnya mati akibat kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak dampak daripada khawatir. Kalau saudara pelajari, ada seorang dokter, dia sebagai dosen dari Universitas Singapura, kalau sekarang di Indonesia adalah UI. Dia dosen, dia adalah dokter spesialis penyakit kanker, dia bekerja di rumah sakit kanker yang ada di Singapura, seperti rumah sakit kanker dan lain kalau dicatat. Lalu kemudian dia katakan, stres atau khawatir dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Dalam diri setiap manusia terdapat sel-sel atau benih sel yang bisa berkembang menjadi tidak beraturan, menjadi sesuatu yang ganas. Itulah sel kanker. Siapapun kita, sebetulnya dalam diri kita ada sel kanker. Tergantung pola makan kita, tergantung kita menjaga pikiran kita, tergantung gaya hidup kita. Sel kanker yang sudah ada bisa berkembang menjadi tumor ganas, saudara sekalian, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita. Dan dokter ahli yang dikatakan, saudara, ibu saya yang lalu terkena penyakit kanker. Ada jendolan bulat seperti bola pingpong di ketiaknya. Lalu kemudian dia pergi ke rumah sakit Advent. Dan pada waktu pergi ke sana, kemudian dioperasi, lalu kemoterapi, kepala dibongkar, saudara. Dan begitu sakit, kena radiasi kemoterapi, saudara. Kemudian ibu saya tanya kepada dokter di rumah sakit Advent yang ada di Malaysia, dok, apa penyebab penyakit kanker? Apa karena makan daging yang berlebihan, dok? Saudara lihat ini dokter Alpengtia. Dia katakan bahwa 90%
pemicu yang paling besar dari sel kanker menjadi liar. Pada waktu orang tersebut mengalami stres, kekhawatiran dan ketakutan. Sementara berapa persen makanan daging? 10% seterusnya. Kadang-kadang saya berpikir di PUP, Adventist University of the Philippines di Filipina, banyak dosen-dosen kita di sana saudara yang tidak menikah. Tidak pernah makan daging, tidak makan ikan. Tapi anehnya, banyak di antara mereka yang menderita penyakit kanker payudara. Kadang-kadang kita berpikir apakah betul faktor makan daging berlebihan penyakit kanker, atau memang oleh karena faktor rasa khawatir, stres yang berlebihan atau ketakutan saudara sekalian. Menurut dokter ini saudara, dampak daripada khawatir pernah diadakan penelitian terhadap 500 pasien di klinik di salah satu klinik di Inggris. Dan disebutkan lebih dari sepertiga pasien mata mempunyai masalah dari emosi dan kekhawatiran penyakit mata, dampak kekhawatiran. Dr. Postic dari Northwestern University dia katakan khawatir mengalami kelenjar air liur dan menyebabkan gigi busuk saudara. Kadang-kadang kita berpikir kenapa orang gigi busuk, mungkin tidak dirawat, jarang sikat gigi, lalu makan makanan yang manis. Tapi ternyata penelitian ini membuktikan bahwa mereka yang menderita penyakit khawatir bisa menyebabkan penyakit gigi busuk. Pergi ke dokter gigi saudara sekalian untuk menyelesaikan. Saudara sekalian, dampak khawatir juga diadakan penelitian terhadap 5.000 siswa. Dan disebutkan 5.000 siswa yang suka khawatir dapat nilai terendah padahal sudah belajar terus. Waktu ujian dapat nilai rendah. Kenapa? Belum dapat ujian sudah macam-macam yang dia pikirkan khawatir. Tidak heran dia tidak bisa menjawab ujian, akhirnya saudara mendapat nilai rendah. Khawatir juga memberikan dampak kepada berbagai gangguan pencernaan, termasuk borok usus, muntah, dan konstipasi saudara. Penyakit khawatir juga menyebabkan mempengaruhi sirkulasi darah, jantung, kelenjar dan seluruh sistem saraf. Khawatir menyebabkan gangguan jantung dan darah tinggi saudara. Khawatir juga menyebabkan berbagai gangguan pernapasan, dari asma sampai kepada alergi saudara sekalian. Saudara sekalian, khawatir juga memberikan dampak kepada penyakit rematik, artritis, dan juga pegel-pegel dan liu-liu. Kalau saudara sedang khawatir, sedang stres, maka tubuh saudara gampang masuk angin. Itu sebabnya terus seringkali orang yang sedang khawatir dia banyak pergi ke refleksi saudara. Untuk apa? Untuk pijit tubuhnya supaya mengeluarkan angin. Itu dampak daripada khawatir. Khawatir juga dapat menyebabkan penyakit migrain, malfungsi kelenjar, berbagai gangguan saraf, insomnia, bahkan paralisis, mengalami kelumpuhan di dalam saraf-saraf yang ada di otak. Dan Alkitab katakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kadang-kadang kita berpikir orang yang sudah tua bungkuk mungkin karena osteoporosis, artinya tulang-tulangnya sudah makin rapuh saudara sekalian. Tapi ternyata salah satu dampaknya oleh karena kekhawatiran yang berlebihan saudara. Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Alkitab katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, kata Alkitab. Kalau saudara temukan perumpamaan Yesus saudara, ada satu perumpamaan Yesus tentang tanah yang menaburkan benih orang yang sama, benih yang ditaburkan benih yang sama. Tapi ada 4 jenis tanah pinggir jalan, berbatu, berduri, dan tanah yang subur. Salah satu benih yang ditaburkan di tanah saudara, di tanah yang berduri, semaduri, saudara temukan ini menggambarkan orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Seringkali kalau saudara membiarkan kekhawatiran itu terjadi kepada pikiran saudara, lalu saudara datang ke gereja dengan firman Tuhan, itulah yang menghambat benih firman Tuhan tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan saudara sekalian, saudara pelajari, orang yang selalu khawatir dia tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Orang yang selalu khawatir dia akan mengeluh dan bersungut-sungut dalam hidupnya. Orang yang khawatir, kata Alkitab, orang yang kurang iman, karena kekhawatiran dapat mematahkan semangat dan menekan kerohanian saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, kata Alkitab? Saudara sekalian, Alkitab memberikan solusi untuk mengatasi kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu
tenang saudara. Belajar dari burung yang terbang di langit. Dan saudara bila mana saudara pelajari, Alkitab katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar daripada kehendak Bapamu yang di sorga. Mengatasi kekhawatiran, kata Alkitab, kita harus belajar dari alam, belajar dari binatang. Saudara-saudara, pernah diadakan penelitian. Ada seekor burung yang namanya burung tiri emas. Burung ini hidup di Alaska. Nah, biasanya pada awal musim salju, maka makanan tidak tersedia di Alaska. Kemudian apa yang terjadi dengan burung ini? Karena makanan tidak tersedia di Alaska, maka burung ini akan pergi berpindah ke Hawaii. Dan coba bayangkan saudara, burung ini bermigrasi ke Hawaii, terbang non-stop selama 88 jam. Dan menempuh jarak 4.000 km dengan kebasan saya 20.000 kali saudara sekali. Coba bayangkan kalau burung ini khawatir, dia stres. Bayangkan terbang 88 jam, 4.000 km dari Alaska ke Hawaii. Apa yang terjadi dengan burung ini? Burung ini akan jatuh dan burung ini akan mati saudara. Itulah sebabnya Alkitab katakan, pandanglah burung-burung di langit, mengatasi kekhawatiran. Dan Alkitab katakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, kata Alkitab. Dan saudara sekalian, burung tidak pernah mencoba membuat sarangnya lebih dari satu. Karena burung ini tidak berusaha membuat sarangnya lebih besar atau lebih besar dari sarang burung yang lain. Tapi manusia terlalu banyak sarangnya saudara. Sudah beli satu rumah, gak puas beli ruko. Sudah beli ruko, lalu beli hotel. Setelah beli hotel, lalu beli apartemen saudara. Tidak heran, tiap tahun dia pusing, stres, khawatir memikirkan membayar PBB. Apalagi dikejar-kejar orang pajak, lalu harus lapor SPT saudara-saudara. Tapi burung saudara tidak pernah membuat sarangnya lebih dari satu. Dan dia tidak berusaha membuat sarangnya lebih indah daripada sarang burung yang lainnya saudara. Dan saudara perhatikan, burung sekalipun belum punya persiapan makanan untuk sepanjang hari, pada waktu bangun pagi, apa yang dilakukan burung? Dia sudah bernyanyi dan bersiul, gantinya khawatir dan mengeluh. Kita bangun pagi bersiul pun tidak kepada Tuhan, berdoa pun tidak, renungan pagi pun tidak heran khawatir saudara. Pandanglah burung-burung di langit, tidak, lalu dia diberikan makan oleh Bapa yang di sorga. Pernah diadakan penelitian mengenai kolok khusus, menggunakan anjing sebagai hewan percobaan. Kepada anjing ini dihadapkan stimulus berbagai cara untuk membuat anjing ini stres dan khawatir. Dan apa yang dibuat oleh anjing ini? Anjing ini hidup tenang. Dia kibas-kibaskan ekornya saudara, dia tidak stres. Tidak heran, Alkitab katakan, pandanglah burung-burung di langit. Alkitab katakan, belajar dari alam saudara sekalian. Dan bila mana stimulus stres diberikan, anjing itu tetap tenang dan dia memulihkan diri saudara. Alkitab katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan rasa saja pada jalannya? Ada seorang kakek usia 90 tahun. Dia ditanya tentang rahasia panjang umur. Lalu dia katakan, kalau saya lagi kerja, saya sungguh-sungguh kerja. Kalau saya lagi istirahat, saya betul-betul rileks. Lalu dia katakan, kalau saya khawatir, saya cepat-cepat pergi tidur. Walaupun saudara stres, susah tidur, lama-lama akan capek pikiran saudara, Anda akan tertidur. Itu jauh lebih baik untuk mengatasi kekhawatiran. Dan ternyata ini yang membuat kakek ini menjadi panjang umur. Dan Alkitab katakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Lalu Alkitab katakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari salah satu daripada itu. Kemudian ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke api, tidakkah Ia akan lagi mendandani kamu? Hai kamu orang yang kurang percaya, kata Alkitab. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah apa yang kami tinggal? Dan apakah yang akan kami minum? Lalu kemudian saudara-saudara pelajari, Yesus mengucapkan pesan kepada murid-muridnya, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan di mana kamu akan tinggal. Coba bayangkan, murid-murid meninggalkan
pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Mereka tinggalkan segala sesuatu. Mereka bersama dengan Yesus secara fisik, tapi mereka cemas dan stres. Bagaimana dengan saudara dan saya yang tidak melihat Yesus secara fisik? Saudara sekalian, hal yang wajar saja kalau kita stres, khawatir dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara sekalian, kalau kita mengkhawatirkan makan minum di mana kita tinggal, semua bangsa mencari. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beragama? Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 23. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Saudara sekalian, bila mana saudara pelajari, banyak kekhawatiran itu yang kita khawatirkan belum terjadi. Dan kekhawatiran tidak akan pernah menolong dan menyelesaikan persoalan. Khawatir tidak akan menjadikan situasi kita lebih baik, tapi khawatir menjadikan situasi kita lebih buruk. Seorang yang bernama Mark Twain, aku telah tua dan memiliki sebuah kekhawatiran dalam hidup. Kebanyakan kekhawatiran tidak pernah terjadi. Saudara pelajari Ken Anderson. 9 dari 10 sikap khawatir merusak lebih banyak orang yang khawatir daripada yang sedang dikhawatirkan. Penelitian pernah diadakan tentang khawatir. Disebutkan saudara, sebetulnya kekhawatiran yang kita khawatirkan 40% tidak pernah terjadi. 30% masa lalu yang tak dapat dirubah. 22% perkara sepele, dan sisanya sebetulnya hanya berapa? Hanya 8% saja yang perlu dikhawatirkan. Itu sebabnya Norman Vincent katakan, bodoh itulah kekhawatiran. Buang-buang energi secara bodoh. Telah dihitung kira-kira 92% dari kekhawatiran tidak pernah terjadi. Sebetulnya kita bisa tangani. Yang tinggal sisa hanya 8%. Sebutkan di sini. Khawatir sama seperti membayar bunga uang untuk yang mungkin tidak ada pinjam. Kalau Anda pinjam uang ke bank 100 juta, lalu Anda pinjam dengan cara mencicil membayar. Padahal kita hanya pinjam 100 juta, tapi kita harus membayar terus bayar bunganya tiap bulan. Demikianlah perasaan orang yang sedang diliputi oleh kekhawatiran. Kekhawatiran tak akan melenyapkan kesedihan esok, tapi menghilangkan kegembiraan pada hari ini. Martin James katakan, akibat mengkhawatirkan masa depan dan mengurungkan diri Anda sendiri. Jadi tidak bisa disangka melihat kok kalau orang sedang khawatir. Tapi saya lihat dari depan ini seperti tidak tertutup wajah saudara. Tapi saya lihat mulai mengantuk saudara. Bila mana saudara pelajari Oni ten Boom kata, khawatir tidak menghapus kesusahan esok yang perlu derita, tapi membuang tenaga yang berisi kekuatan untuk hari ini. Dan disebutkan satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok, menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Do your best. Lakukan yang terbaik. Day of worry is more exhausting than a week of work. Satu hari saudara khawatir itu jauh lebih melelahkan daripada satu minggu saudara bekerja. Saudara sekalian, khawatir melemahkan tubuh saudara dan saya. Pegangan hidup saya berjaga untuk hal yang terburuk, berharap yang terbaik, terima apa yang akan datang. Itu sebabnya ada statement mengatakan hope for the best, pray for the worst. Berharap kepada yang terbaik dan siap untuk yang terburuk dalam kehidupan saudara dan saya. Mahatma Gandhi katakan, orang tak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang mempunyai khawatir adalah orang yang tidak beriman kepada Tuhan, harus malu untuk kekhawatiran yang dia derita, saudara. Wes Hagner katakan, khawatir bagaikan kursi goyang. Anda bergerak tapi tidak berpindah. Saudara berada di kursi goyang, kan ke depan ke belakang, tapi tetap di posisi yang sama, tidak berpindah. Demikianlah orang yang sedang mengalami kekhawatiran, saudara. Hantanus Bibio katakan, hadapi masa lalu tanpa penyesalan, hadapi hari ini dengan tegar dan percaya diri, dan hadapi masa depan dengan rencana yang matang tanpa kekhawatiran, saudara. Ellen White katakan, kita tidak perlu takut untuk masa yang akan datang, kecuali kita telah melupakan cara Tuhan yang memimpin kita dan melupakan pengajarannya di dalam sejarah masa lalu kita. Kita tidak perlu khawatir untuk masa yang akan datang, kecuali kita lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu, saudara.
Ini pengalaman saya jual buku, saudara. Waktu saya jual buku, salah satu waktu berkuliah untuk tuntutan kebenaran, saya dari Siantar berangkat ke Pekanbaru untuk jual buku bersama dengan teman saya jurusan ekonomi. Kami tinggal di rumah kakak saya. Hari pertama kami berdua jual buku, lalu mengetuk pintu pagar orang, tiba-tiba dikeluarkan anjing herbal, saudara. Dan kami lari ketakutan. Dan besoknya kami juga merasa takut untuk pergi. Saya katakan dengan teman saya, kita harus tetap menjual buku karena ini tuntutan kita. Selain untuk mencari tambahan dana kuliah. Saudara tahu, tiap kali saya ajak dia teman saya selalu dia stres, saudara sekalian, khawatir. Dan akhirnya satu buku kami tidak laku, padahal kami pergi jalan meletup dan satu rumah ke rumah yang lain. Akhirnya dia pulang ke Medan dan ganti dengan teman saya yang lain. Dan teman saya ini saudara orang yang sangat energik dan penuh semangat. Baru beberapa hari kami jual buku, banyak buku kami masuk ke library Caltex yang ada di Pekanbaru. Saudara, kadang-kadang kekhawatiran itu mempengaruhi orang lain. Tapi semangat yang sama itu juga akan mempengaruhi orang lain, saudara-saudara sekalian. Seringkali kita terlalu sibuk menambah masalah sehingga kita lupa menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Daripada khawatir, lebih baik kita menghitung berkat daripada Tuhan, saudara. Dengar, hanya ada dua perkara yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Yang pertama, apakah saya sukses atau tidak sukses? Kalau saya sukses, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian, kalau saya tidak sukses, ada dua perkara lagi yang perlu dikhawatirkan. Apakah saya sehat atau sakit? Kalau saya sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu, kalau saya sakit, ada dua perkara lagi yang perlu dikhawatirkan. Apakah saya sembuh atau saya mati? Kalau saya sembuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu berikutnya, kalau saya mati, ada dua perkara lagi yang dikhawatirkan. Apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Kalau saya masuk surga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau saya masuk neraka, saya akan sibuk bersalaman dengan teman lama sehingga tidak ada khawatir. Apa maksudnya statement ini? Statement ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau ada satu kekhawatiran Anda tidak selesaikan, maka kekhawatiran yang berikut akan datang terus dan tidak akan selesai. Yang kedua, statement ini mengajarkan hanya ada dua tempat di mana tidak ada kekhawatiran selama, di neraka atau di mana? Di surga. Itu yang diajarkan oleh statement ini, saudara. Satu kali ada seorang petani, dia membawa hasil ladangnya ke pasar untuk dijual. Dan kebetulan saudara lewat pendetanya sedang membawa truk. Melihat anggota jemaatnya yang sedang kelelahan, lalu pendeta ini mempersilahkan supaya petani ini berdiri dan masuk di belakang truk, saudara. Anehnya, pada waktu dipersilahkan untuk masuk ke belakang truk, ini petani saudara dia berdiri, ya kan? Lalu kemudian pendeta bertanya, kenapa Bapak tidak letakkan saja beban itu di lantai mobil daripada Bapak pegang dengan pundak Bapak? Saudara tahu apa jawaban petani ini? Kemudian petani ini katakan, kasihan mobil. Mobil sudah tolong saya juga harus tolong mobil. Kadang-kadang kita seringkali seperti petani ini, ya kan? Kita punya beban, kita tidak meletakkan kepada Tuhan. Yang seharusnya Tuhan yang menanggung beban kita, tapi kita biarkan kita menanggung beban sendirian sehingga kita menjadi stres dan lemah dan menyebabkan kematian. 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan sebab Dia yang memeliharakan. Jangan khawatir saudara, Allah tepat waktu Tuhan yang terbaik mengatasi kekhawatiran setan. Ilustrasi terakhir. Satu kali ada seorang ibu yang punya 2 orang anak laki-laki. Yang satu saudara anak sulung, dia membuka usaha menjual payung di tokonya. Dan sudah tentu dia mengharapkan hujan terus supaya orang banyak membeli payungnya, saudara. Kemudian anaknya yang kedua, anak bungsu, dia membuka usaha es cendol durian, es Medan, cendol durian Medan. Tentu dia berharap supaya cuaca terus musim kemarau, panas, supaya banyak orang membeli apa? Membeli cendol durian yang saudara sekalian. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan mendatangkan cuaca panas, musim kemarau 3 bulan. Ibu ini stres mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Kenapa Tuhan kasih musim kemarau? Sudah tentu jualan payung anak saya tidak akan dibeli orang Tuhan, dan
Usaha cendol anak saya tidak akan dibeli orang Tuhan. Dan stres itu terbawa ke gereja. Dia duduk di belakang. Orang nyaman dia seperti merasa kosong. Yang sudah salaman begitu aja susah. Rupanya pendeta yang hormat di depan. Dia lihat anggotanya di belakang. Wajah ibu ini begitu berkerut susah. Tiba pulang gereja salah. Dan pada waktu terakhir ibu ini mau pulang gereja. Dan dia katakan, Bu, saya lihat wajah ibu berkerut terus. Dan ibu tidak konsentrasi dengan korban. Apa yang terjadi kepada ibu? Saya akan datang besok melawan ibu. Lalu kemudian pendeta ini datang melawan ibu tersebut. Ibu ceritakan kekeluhannya. Saya tidak mengerti Tuhan ini. Saya tidak musim kemarau dikasih musim hujan. Atau sebaliknya pendeta. Kemudian pendeta ini katakan, ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya dia ubah pola pikir. Datang musim kemarau, dia katakan syukur kepada Tuhan. Karena jualan cendol anak saya akan laris. Kemudian datang musim hujan, syukur kepada Tuhan. Karena jualan payung anak saya akan habis. Dan saudaraku, akhirnya ibu ini menjadi orang yang berbahagia dalam hidup. Cara mengatasi kekhawatiran kata Alkitab bersyukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dengan permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan disebutkan bila orang yang khawatir akan mensyukuri kekayaan yang mereka miliki, mereka akan berhenti dari rasa khawatir saudara. Yang kedua, selain bersyukur, mengatasi kekhawatiran adalah berpikir positif. Itu sebabnya Alkitab katakan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, mulia, adil, suci, semua yang manis, yang sedang didengar, semua yang patut merupakan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Thinking positif saudara. Dan yang ketiga, mengatasi kekhawatiran, pasrah dan berserah kepada Tuhan. Alkitab katakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Ia akan memelihara kau. Itu sebabnya Yesus katakan, marilah kepada Tuhan. Hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, yang menanggung khawatir, datanglah kepadaku, pikul aku yang kupasang, belajar daripada aku, karena aku lebih lemah lembut. Dan Tuhan katakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Daripada bersungut-sungut dan berkhawatir, lebih baik kita menghitung satu persatu berkatnya. Itu sebabnya lagu penutup mengatakan, hitung satu-satu berkatnya, bila dalam kehidupan bergelombang Tuhan.